Bab 883, berapa levelmu? Kuda yang antusias 7. Semua orang bingung. Omong kosong apa? Ketua Aula ke-8 menatap Draco, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Biarpun dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan Draco, dia yakin itu jelas bukan hal yang baik. Semut. Begitu Ketua Aula ke-8 selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dari tempatnya. Pupil Draco tiba-tiba menyusut, dan dengan lambaian lengan bajunya, perisai kuno hitam pekat berubah menjadi cahaya hitam dan menghalangi di depannya. Bang! Saat suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Draco langsung terlempar dengan perisainya. Setelah Draco terguncang, Ketua Aula ke-8 mengayunkan lengan kanannya langsung ke arah Sander Ye. Dengan sapuan ini, dunia meledak. Mata Sander Ye sedikit menyipit, dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Tuan Gang tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan aktif di sekujur tubuhnya, dan kilatan kekejaman melintas di matanya, dan dia meninju Ketua Aula ke-8 dengan pukulan yang keras. Bang! Sebuah ledakan tiba-tiba bergema, dan Sander Ye merasa gendang telinganya seolah-olah akan pecah. Segera setelah itu, gelombang kejut yang sangat kuat langsung mengguncangnya ke tanah, dan dia dengan keras mundur dan merasa seperti sedang memukul kapas, sangat nyaman. Setelah Sander Ye berhenti, dia melirik tubuhnya. Saat ini, tubuhnya terbungkus energi putih halus. Sander Ye berbalik dan melihat jari Hena dengan lembut mengutak-atiknya, dan aliran energi putih halus terus mengalir keluar dari ujung jarinya. Melihat Sander Ye menatapnya, Hena mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Sander Ye mengangguk, menarik kembah pikirannya, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pego baru saja mundur hampir 1000 kaki. Ekspresi Tuan Gang sangat setus, ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan lengan kanannya sudah berubah menjadi bentuk jaring laba-laba. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia adalah kultivator fisik, tetapi kali itu dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Di lapangan, wajah Dao Jun dan lainnya juga menjadi sedikit senus saat ini. Kekuatan Ketua Aula ke-8 sedikit di luar dugaan mereka. Di kejauhan, Ketua Aula ke-8 meling ke arah Sander Ye dan yang lainnya, dan terkekeh, itu saja. Sekelompok orang biasa. Sander Ye tiba-tiba ingin mengambil tindakan, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dan sampingnya. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, Pingo perlahan keluar. Sander Ye memandang Pingo, yang berkata dengan serius, Tuan Muda Ye, kamu tidak bisa melawannya. Orang ini tidak layak menerima serangan kamu, aku akan melakukannya. Sander Ye. Ketua Aula ke-8 menatap Pingo dan berkata sambil tersenyum, Pingo, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh aliansi jalan jahat? Pingo mengangguk, Tuan Muda Ye menawarkan terlalu banyak, aku tidak bisa menolaknya. Ketua Aula ke-8 tersenyum dan berkata, aku khawatir kamu mencari nafkah tetapi tidak menghabiskannya. Mata Pingo menjadi lebih dingin, kalau begitu cobalah. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan berkata, ayo. Suaranya seperti guntur. Bang! Tiba-tiba terlihat retakan di langit berbintang, dan sambaran petir setebal pilar jatuh lurus ke bawah, dan akhirnya jatuh ke tangan Pingo. Bang! Dalam sekejap, seluruh tubuh Pingo dilalap api guntur dan kilat, dan aura menakutkan langsung memenuhi dunia. Ekspresi semua orang menjadi serius. Api guntur Tao. Selain Sander Ye, Draco berkata dengan sungguh-sungguh. Sander Ye memandang Draco yang menjelaskan, Tuan Muda Ye mungkin tidak tahu bahwa di domain naik surga, ada api misterius yang disebut api guntur Tao, yang merupakan api paling menakjubkan urutan ketiga di domain naik surga. Ada bencana guntur di domain naik surga, api ini lahir dalam bencana guntur, dan dibaptis oleh jalan Tao dan tiba-tiba dilatih oleh bencana guntur,
sehingga melahirkan kecerdasan spiritual dan kemudian berevolusi. Kekuatannya sangat menakutkan. Aku tidak menyangka api ini berada di tangan Pingo. Api guntur Tao. Sander Ye menoleh untuk melihat Pingo di kejauhan. Pada saat ini, seluruh tubuh Pingo terbakar dengan amukan api. Waktu dan ruang antara langit dan bumi tidak bisa menahannya pada saat ini, dan mulai mencair sedikit demi sedikit yang sangat menakutkan. Ketua Aula ke-8 menatap Pingo, ekspresinya setenang air. Pingo tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan nyala api tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke langit dan menyatu dengan pilar guntur. Dalam sekejap, area di mana dia dan Ketua Aula ke-8 langsung berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, dunia langsung terbakar menjadi abu. Sander Ye dan yang lainnya dengan cepat mundur dari area gelap. Jelek. Pada saat ini, di mata semua orang, sebilah pedang hitam tiba-tiba menembus lautan api, dan kemudian kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia tiba-tiba meledak. Bang! Lautan api langsung terguncang, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, ekspresi Trako dan yang lainnya menjadi gelap, karena sosok tersebut adalah Pingo. Tetapi pada saat ini, Pingo tiba-tiba berubah menjadi api dan menghilang dan tempatnya. Di akhir pandangan semua orang, Ketua Aula ke-8 merebalik telapak tangannya dan tiba-tiba memotong ke depan. Jelebi. Sebuah pedang hitam tiba-tiba jatuh dan langit dan menghancurkan dunia. Bang! Saat semburan api pecah, Pingo sekali lagi terlempar ke belakang hampir 10.000 kaki jauhnya. Ketua Aula ke-8 membuka telapak tangannya, dan bilah hitam tanpa pegangan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Bilah hitam itu sehitam tinta, dan bilahnya memantulkan cahaya putih samad, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Ketua Aula ke-8 melirik ke arah Pingo yang berhenti di kejauhan, dengan ekspresi jik di wajahnya, api guntur Tao. Itu saja. Dao Jun tiba-tiba berjalan ke arah Sander Ye. Dia melirik ke arah Ketua Aula ke-8 di kejauhan, dan kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, aku khawatir orang ini sengaja menunda waktu." Sander Ye mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tahu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Pingo di kejauhan dan menggunakan energi Suan untuk menyampaikan pesannya, "Senior, bisakah kamu menahan orang ini?" Pingo melirik ke arah Ketua Aula ke-8 dan berkata, "Aku akan mencobanya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan menghantam Ketua Aula ke-8. Sander Ye menatap langsung ke lelaki tua kurus di kejauhan, "Singkirkan mereka dulu." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dao Jun dan yang lainnya juga langsung menghilang di tempat dan langsung menuju ke lelaki tua kurus dan yang lainnya. Melihat Sander Ye dan yang lainnya bergegas ke arahnya dan yang lainnya, lelaki tua kurus itu segera mengerutkan kening. Dia secara alami mengetahui niat Sander Ye dan yang lainnya, jadi dia segera berkata, "Jangan bertarung dengan sengit, tangkis saja." Setelah mengatakan itu, dia bergetar dan menabrak Sander Ye. Saat ini, pedang Sander Ye sudah digantikan oleh pedang Dingruan. Saat dia melihat Sander Ye mengganti pedangnya, ekspresi lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah drastis. Bang! Cahaya pedang meledak, dan lelaki tua kurus itu terlempar ke belakang dengan keras, dan lengan kanannya meledak. Potong lengannya dengan satu pedang. Orang tua kurus itu terkejut. "Kamu?" Sander Ye hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, energi misterius tiba-tiba menyelimuti dirinya. Sander Ye berbalik dan melihat bahwa itu adalah Hena yang sedang merapal mantra. Hena tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan menambahkan atribut padamu." Sander Ye tertawa, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Dan saat dia menghilang, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia menemukan bahwa kecepatannya meningkat lebih dari 5 kali lipat. Orang tua kurus itu bahkan lebih ngen. Ketika dia bereaksi,
Sanderye sudah muncul di depannya, dan kemudian cahaya pedang datang ke arahnya. Orang tua kurus itu merasa ngen. Kecepatan pedang Sanderye sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kemudian terbentuk sebuah penghalang di depannya. Namun, penghalang itu langsung hancur begitu bersentuhan dengan pedang Kingsuan Sanderye. Mata lelaki tua kurus itu langsung menyusut menjadi bentuk jarum, dan dalam sekejap mata, pedang sudah menembus alisnya. Bang! Tubuh lelaki tua kurus itu meledak, dan jiwanya terpaku di tempatnya. Dan tepat ketika Sanderye hendak menghancurkan tubuh lelaki tua kurus itu, kekuatan menakutkan tiba-tiba menyapu dari kanan. Sanderye tiba-tiba menoleh dan melihat sebilah pedang hitam sudah menyerbu di depannya. Sanderye hendak menarik pedangnya. Pada saat ini, benang emas tiba-tiba mengunci pedang hitam itu. Pada saat ini, Sanderye mengayunkan pedangnya dengan tajam, dan pedang Kingsuan langsung mengenai lelaki tua kurus itu. Hampir di saat yang sama, pedang hitam itu langsung menghancurkan benang emas dan menebas langsung ke arah Sanderye. Cahaya dingin melintas di mata Sanderye, dan dia menebas dengan pedangnya. Bang! Sanderye mundur dengan keras. Ketika dia mundur hampir 1000 kaki, sebuah kekuatan lembut menahannya seperti kapas. Pada saat yang sama, Hena muncul di sampingnya. Antara dia dan Sanderye, ada garis hijau yang terhubung. Ketika garis itu terhubung ke Sanderye, energi misterius terus mengalir ke tubuh Sanderye, memperbaiki tubuhnya. Sanderye menoleh dan melirik ke arah Hena, sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kecepatan perawatan dari gadis itu ternyata lebih cepat dan pada pohon keramat alam dan jantung kehidupan di tubuhnya. Melihat Sanderye, Hena tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum ringan. Sanderye tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik untuk melihat ketua aula ke-8 di kejauhan. Tepat pada waktunya, Tuan Pingo terlempar. Ketua aula ke-8 membuka telapak tangannya, dan pedang hitam itu jatuh ke tangannya. Pada saat ini, pedang hitam kehilangan salah satu sudut tajamnya, dan ada banyak retakan di sekujur tubuhnya. Itu disebabkan oleh pertarungan sengit dengan pedang Kingsuan tadi. Melihat pemandangan ini, ketua aula ke-8 segera mengerutkan kening. Dia menatap pedang Kingsuan di tangan Sanderye di kejauhan. Pedang itu tidak buruk. Sanderye memandang Pingo di sampingnya dan berkata, "Pingo, urus sisanya, dan serahkan dia padaku." Pingo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju sekatampok master dan auta jalan jadi kejauhan. Ketus aula ke-8 memandang medan perang di kejauhan dan seger merigerutkan kening karena orang-orang yang dibawanya sudah sepenuhnya ditekan. Orang-orang ini dibayar oleh aula jalan jahat. Biarpun kekuatan mereka tidak leriah, mereka pasti tidak bisa bersaing dengan orang-orang dari domain naik surga. Kalau ini terus berlanjut, orang-orang ini akan mati. Setelah memikirkan ini, ketua aula ke-8 berkata langsung, "Semuanya, segera evakuasi." Biarpun orang-orang ini tidak sekuat Pingo dan yang lainnya, kalau mereka ingin melarikan diri, Pingo dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Setelah Rariah Kaitao, selama kelembapannya tidak terlalu tinggi, sangat sulit untuk dibunuh. Pada saat ini, seorang master aula jalan jahat di kejauhan tiba-tiba berkata, "Ketua aula, kami tidak akan pernah mundur sampai kami mati." Wajah ketua aula ke-8 menjadi muram, "Kamu bukan tandingan mereka. Kalau bertarung sampai mati, kamu pasti akan mati. Cepat pergi. Ini perintah." Bang! Master berpakaian hitam dari aula jalan jahat yang merupakan pemimpinnya terlempar. Setelah dia berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara galak, "Ketua aula, aku sudah bersamamu selama ratusan ribu tahun. Berkat dukungan kamu selama bertahun-tahun,
kami menjadi seperti sekarang ini. Kalau kami meninggalkan kamu hari ini, bukankah kami akan lebih buruk dari binatang?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa, "Hancurkan aliansi jalan jahat. Apakah semut-semut ini layak?" Bang! Tubuhnya langsung terbakar, lalu dia melihat ke arah Sander Ye di kejauhan dan berkata dengan galak, "Semut dari alam semesta bawah, apakah kamu berani menantangku dalam duel?" Aku sangat bersemangat. Pada saat ini, Draco tiba-tiba berdiri di depan Sander Ye. Dia memandang Master Aliansi Jalan Jahat yang menyerang dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Level berapa? Apakah kamu layak bertarung dengan Tuan Ye? Ayahmu ini akan datang lawan kamu." Ketika Master dari Aula Jalan Jahat mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah berbudaya. Bersambung. Bab 884 Wangi Sekali. Ketika Draco bergegas keluar, perang dimulai lagi. Dan orang-orang lainnya juga bergegas menuju ranah Kaitao Aliansi Jalan Jahat. Tujuan mereka saat ini adalah membunuh Master ranah Kaitao Aliansi Jalan Jahat terlebih dahulu, dan kemudian melepaskan tangan mereka bergabung melawan Ketua Aula ke-8. Di kejauhan, Ketua Aula ke-8 tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi bayangan cacat dan langsung menuju Sander Ye. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajarnya terlebih dahulu. Selama Sander Ye tersingkit, Master dan domain naik surga ini akan segera dikalahkan, dan ketika saatnya tiba, akan mudah bagi aliansi jalan jahat untuk berurusan dengan para pembudidaya biasa tanpa latar belakang ini. Melihat Ketua Aula ke-8 bergegas ke arahnya, Sander Ye menyipitkan matanya sedikit. Dia secara alami memahami niat Ketua Aula ke-8, tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan kekuatan 2 garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba mendidih seperti air mendidih. Bumbang! Kekuatan 2 garis keturunan melanda dunia dalam sekejap. Sander Ye maju selangkah, lalu menusuk dengan pedang. Bersikap tangguh. Bang! Saat cahaya pedang dan cahaya hitam meletus, Sander Ye dan Ketua Aula ke-8 mundur dengan keras pada saat yang sama. Begitu Sander Ye mundur hampir 1000 kaki, dia merasa bahwa dia terbungkus dalam kekuatan lembut, seolah-olah dia berada di dalam tumpukan kapas. Dia tahu itu karena Hena. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar tak terkalahkan sebagai pemain pendukung. Di kejauhan, segera setelah Ketua Aula ke-8 berhenti dan hendak mengambil tindakan lagi, pedang hitam di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara klik dan pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ketua Aula ke-8 menyipitkan matanya, merasa sangat terkejut. Pedang hitam dia bukanlah benda biasa. Di antara banyak benda ilahi di aliansi jalan jahat, benda itu berpangkat tinggi. Namun, itu hanya 2 tubrukan pedang, dan hancur total. Ketua Aula ke-8 perlahan mengangkat kepalanya dan melihat pedang kingsuan di tangan Sander Ye. Di kejauhan ada sedikit kesenusan di matanya. Seolah memikirkan sesuatu, Ketua Aula ke-8 tiba-tiba melihat ke arah Hena tidak jauh di sebelah kanan Sander Ye. "Siapa kamu?" Hena mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Ketua Aula ke-8 tiba-tiba bergetar, merobek ruang dan waktu, lalu langsung menuju Hena. Dibandingkan Sander Ye, wanita ini lebih merepotkan. Melihat target dari Ketua Aula ke-8 adalah dia, Hena tidak takut sama sekali. Dia hendak mengambil tindakan ketika cahaya pedang tiba-tiba datang dan menghalanginya di depannya. Bang! Pedang Sander Ye dengan paksa memaksa Ketua Aula ke-8 untuk berhenti di tempatnya, tapi dalam sekejap, Ketua Aula ke-8 langsung naik ke langit, lalu menghantam dengan kakinya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye jatuh lurus ke bawah, tetapi dalam sekejap, kekuatan lembut langsung mengangkatnya. Sander Ye memanfaatkan momentum tersebut dan berubah menjadi cahaya pedang yang melonjak ke langit, langsung menebas Ketua Aula ke-8. Jelek! Cahaya pedang menghancurkan segalanya. Di langit, tatapan ganas melintas di mata Ketua Aula ke-8.
Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan kemudian mengatupkan kedua tangannya. Bang! Patung hantu sepanjang 1000 kaki tiba-tiba berkumpul di belakangnya. Patung hantu ini memiliki wajah garang, mata merah darah, dan taring setinggi puluhan kaki dan memegang kapak hantu di tangan kanannya dan memancarkan aura darah ke seluruh tubuhnya. Patung hantu. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk melawan Sander Ye selama 300 ronde lagi pula. Dia tidak memiliki jumlah orang yang cukup di sisinya. Kalau dia menundanya terlalu lama, itu akan merugikannya. Terlebih lagi, setelah pertarungan, dia menemukan bahwa Sander Ye juga sangat tidak sederhana. Saat kelinci melawan singa, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Bang! Patung garis keturunan tiba-tiba mengembun di belakangnya. Patung iblis gila. Saat patung iblis gila ini mengembun, tekanan garis keturunan yang menakutkan menyapu dunia langit secara instan, dan langit dan bumi dipenuhi dengan aura kekerasan dan niat membunuh yang mengerikan. Pedang. Sander Ye tiba-tiba meraung lagi. Di belakangnya, patung garis keturunan itu mengulurkan tangannya dan pedang berwarna merah darah mengembun dari telapak tangannya. Pedang King Xuan. Saat dia memegang pedang King Xuan, aura patung garis keturunan melonjak lagi. Di sampingnya, Hena melihat patung garis keturunan Sander Ye, matanya yang indah perlahan dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Di kejauhan, ketua istana ke-8 menatap Sander Ye, "Ayo, biarkan aku melihat betapa jahatnya kamu." Setelah mengatakan itu, patung hantu di belakangnya tiba-tiba meraung, lalu meninju langsung ke arah area di mana Sander Ye berada. Pukulan ini langsung menghancurkan seluruh wilayah bintang. Hampir di saat yang sama, patung garis keturunan di belakang Sander Ye langsung mengangkat pedang King Xuan dan menebasnya di depannya. Bersikap tangguh. Flegera setelah Tingu dan pedang bersentuhan. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga bergema dengan keras, dan kemukan, kekuatan hantu dan kekuatan garis keturunan yang menakutkan tiba-tiba menyebar ke segala arah, meluas hingga jutaan mil jauhnya dalam sekejap mata. Semua master di sekitar terpengaruh dan mundur dengan keras. Semua orang merasa ngerit, terutama Dao Jun, Draco dan lainnya. Mereka tahu bahwa ketua Aula ke-8 sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu Sander V juga begitu kus. Apakah ini benar-benar hanya 100% keilahian? Super genius. Ayo Matif. Pada saat ini, raungan ketua Aula ke-8 tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian patung hantu itu langsung melompat dan menghantam patung Gans keturunan Sander Ye. Tabrakan ini sungguh dahsyat. Kemarahan muncul di mata Sander Ye. Dengan pemikiran di benaknya, patung garis keturunan di belakangnya juga melompat, dan kemudian dia menebas dengan pedang King Xuan di kedua tangannya. Bersikap tangguh. Dalam pertarungan level ini, satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Bang! Tiba-tiba, semua orang di lapangan merasakan gendang telinga mereka pecah, dan kemudian, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus dari lapangan, mengguncang semua orang mundur. Patung garis keturunan Sander Ye dan patung hantu juga meledak di saat yang bersamaan, berubah menjadi gelombang kejut yang mengguncang dunia. Sander Ye juga terguncang oleh gelombang kejut dan mundur dengan keras. Saat dia mundur, bayangan cacat tiba-tiba muncul tepat di depannya seperti guntur. Segera setelah itu, Sander Ye merasa seolah-olah ada jutaan gunung yang menuju ke arahnya. Itu Tingu ketua Aula ke-8. Niat membunuh muncul di mata Sander V. Dia tidak mundur dan tidak bisa mundur, jadi dia menusuk dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancut, dan Sander Ye terbang seketika. Namun, saat dia terbang, kekuatan lembut lain menyelimuti dinnya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Bang! Aura Sander Ye meroket, dan 100% keilahian menjadi ranah Etaol. Ranahnya ditingkatkan. Sander Ye kaget.
Tiba-tiba dia menoleh. Tidak jauh dari situ, Hena tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Sander Ye kaget. 10% keilahian secara paksa ditingkatkan menjadi ranah etaos. Ini agak tidak normal. Semakin tinggi ranah, semakin tidak berguna beberapa metode rahasia untuk meningkatkan ranah kamu, karena setelah mencapai 100% keilahian, setiap peningkatan melibatkan jalan besar antara langit dan bumi. Bahkan kalau ada metode rahasia yang bisa meningkatkan ranah kamu, itu perlu harga yang sangat mahal. Hal terpenting bukanlah meningkatkan ranah, tetapi dia merasakan kekuatan misterius di tubuhnya, yang bukan miliknya. Sander Ye menahan keterkejutan di hatinya dan menoleh untuk melihat ketua aula ke-8 di kejauhan. Setelah ketua aula ke-8 berhenti, dia melihat tangan kanannya sudah retak seluruhnya dan darah mengucur. Biarpun dia baru saja menekan Sander Ye, lengannya tidak bisa menahan kekuatan pedang King Xuan. Ketua aula ke-8 perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Hena dengan niat membunuh di matanya. Faktanya, bukan Sander Ye yang benar-benar sulit untuk dihadapi, tapi wanita ini. Kalau wanita ini tidak terus-menerus membantu Sander Ye, bahkan kalau Sander Ye memiliki pedang dia tidak akan mampu bersaing dengannya. Ketus aula ke-8 menatap Hena, "Siapa kamu?" Dia tahu bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Hena tersenyum tipis, "Aku diundang ke sini oleh Tuan Ye Derigan pembayaran." "Bayar?" Mata ketua aula ke-8 sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan 5 kristal abadi muncul di tangannya. "Kalau Nona bersedia membantuku, 5 kristal abadi ini milik Nona." Saat dia mengatakan itu dia meling ke arah Trako dan yang lainnya di kejauhan. "Kalau kalian bersedia membantu, kalian masing-masing akan memiliki 5 kristal abadi." Pada saat ini, semua orang berhenti dan melihat ke arah ketua aula ke-8. Wajah Dao Jun, Citian dan Perdana Menten Yuan menjadi gelap. Mereka tidak berbicara, tetapi bergetar dan mundur ke sisi Sander Ye, melindungi Sander Ye. Saat ini, orang-orang di sekitar Sander Ye menjadi eksistensi yang paling berbahaya. Trako dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak berkata apa-apa. Ketua aula ke-8 menatap Hena, "Bagaimana?" Hena melirik Sander Ye dan hendak berbicara. Pada saat ini, sebuah suara di kejauhan tiba-tiba terdengar, "Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan?" Orang yang berbicara adalah pria misterius berjubah hitam yang dibawa oleh Sito. Dia mengenakan jubah hitam dan memakai topeng, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat. Ketua aula ke-8 memandang pria berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja itu benar." Pria misterius berjubah hitam dengan suara serak berkata, "Kami bertiga tidak percaya pada aliansi jalan jahat, tolong bayar dulu." Setelah mendengar perkataan pria misterius berjubah hitam itu, wajah Sito tiba-tiba menjadi gelap karena dia yang mengundang orang. Wajah Dao Jun dan lainnya juga sangat suram. Sander Ye terlihat sangat tenang. Bisa dimengerti kalau orang lain datang ke sini untuk membantunya hanya demi uang. Ketua aula ke-8 berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan 15 keratai abadi tiba-tiba terbang ke tangan pria misterius berjubah hitam. Setelah pria misterius berjubah hitam menerima 15 kriatal abadi, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sander Ye, Dao Jun dan yang lainnya dengan cepat berdiri di depan Sander Ye. Tampak waspada telapak tangan, 5 kristal abadi perlahan terbang ke Sander Ye. Semua orang tercengang. Pria misterius berjubah hitam menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye, aliansi jalan jahat ini mengulur waktu. Bala bantuan mereka pasti akan segera tiba. Kami bertiga hanya ingin mencari kekayaan, bukan mempertaruhkan nyawa kami." Sebelumnya menerima 3 buah dari Tuan Ye dan ku kembalikan 5 kristal abadi kepada Tuan Ye sekarang. Aku mohon Tuan Ye jangan membenci kami dan membiarkan kami pergi. Sander Ye sedikit mengangguk, dimengerti.
Pria misterius itu tidak menyangka Sander Ye begitu mudah diajak bicara, jadi dia segera berkata, "Terima kasih." Dengan mengatakan itu, mereka bertiga membungkuk sedikit pada Sander Ye, lalu berbalik dan menghilang di ujung langit tanpa menoleh ke belakang. Sander Ye berbalik dan melihat ke arah ketua aula ke-8, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih ketua aula ke-8 atas kristal abadi yang baunya sangat harum." Setiap orang bersambung.